Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Mari kita bersama siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke pemuka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apapun yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di sebuah kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Ada satu lagu dari film petualangan Sherina yang berjudul Lihat Lebih Dekat. Lagu itu mengatakan demikian. Pergilah Gunda, jauhkan resah, lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Wow, lagu ini saya sangat suka sekali. Pergilah gundah, pergilah resah dan gelisah. Ketika kita melihat segalanya lebih dekat, kita akan bisa menilai lebih bijaksana. Lagu ini mengajak kita untuk bertolak lebih dalam, duk in altum, tidak menjadi pribadi yang sumir dan menjadi lebih bijaksana. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak mudah dimengerti, apalagi hanya dicomot sepenggal tanpa memperhatikan konteks keseluruhan. Merenungkan firman Tuhan bukan sekedar membaca teks, namun perlu memperhatikan konteks.
Konteks dari kata Latin kon artinya bersama-sama dan textere yang berarti merajut. Konteks adalah bersama-sama merajut atau memperhatikan berbagai macam aspek untuk memahami firman Tuhan. Tanpa memperhatikan konteks, kita bisa keliru merenungkan dan menafsirkan firman Tuhan. Dalam merenungkan firman, diperlukan dua konteks ini, yakni konteks jauh dan konteks dekat. Konteks jauh adalah kita melihat maksud firman Tuhan itu disampaikan pada budaya, ruang, dan waktu sebagaimana firman itu disampaikan. Dan konteks dekat adalah kontekstualisasi dari firman yang kita renungkan bagi diri kita. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, konteks jauh dalam firman hari ini adalah Yesus yang mengutus para muridnya. Sudah diwanti-wanti atau diperingatkan dari awal bahwa tidak mudah untuk menjalani perutusan sebagai murid, seperti domba di tengah kawanan serigala. Mereka akan mengalami penolakan, penganiayaan, dan dibenci oleh orang banyak. Namun mereka yang setia sampai pada kesudahannya akan beroleh keselamatan. Maka Yesus membekali perutusan para murid dengan sabdanya, "Hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bekal firman Tuhan itu dapat menjadi konteks dekat, kontekstualisasi firman dalam hidup kita. Dalam firman hari ini kita diminta untuk setia dalam perutusannya yang memang tidak mudah. Namun Yesus memberi tips agar kita tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Merpati menjadi simbol ketulusan karena kesetiaannya seumur hidup kepada pasangannya. Maka merpati tidak pernah mendua hati. Ada istilah yang mengatakan merpati tak pernah ingkar janji. Kita pun diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus kepada Tuhan, kepada sesama kita. Di lain itu, kita juga diajak untuk menjadi seperti ular yang cerdik. Karena ular sebagai binatang melata selalu menghindar dari bahaya. Cerdik seperti ular bukan artinya licik. Cerdik bisa kita artikan sebagai cerdas dan terdidik. Demikianlah kita sebagai murid-murid Tuhan. Walaupun perutusan ini tidak mudah, namun kita diajak untuk selalu tulus dan cerdik, cerdas dan terdidik. Semoga kita dalam setiap karya perutusan kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan menggereja kita senantiasa mau membawa sukacita dan damai sejahtera kepada sesama, dengan menjadi pribadi yang tulus dan cerdik, bukan licik tapi cerdas dan terdidik. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.